Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, perkenalkan nama saya Aurelia Dwi Kebanuati. Saya Feby Ferliananda. Saya Melisa Putri Vijay. Saya Nafin Khaliza Hermawan. Saya Nur Hidayatul Wafiza. Saya Salita Tikasania. Baiklah, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang stres. Yang pertama, ada definisi stres. Menurut Robbins, stres juga dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang menekan keadaan psikis seseorang dalam mencapai suatu kesempatan di mana untuk mencapai kesempatan tersebut terdapat batasan atau penghalang. Yang kedua, menurut Woolfolk dan Richardson, menyatakan bahwa adanya sistem kognitif apresiasi stres menyebabkan segala peristiwa yang terjadi di sekitar kita akan dihayati sebagai suatu stres berdasarkan arti atau interpretasi yang kita berikan terhadap peristiwa tersebut, dan bukan karena peristiwa itu sendiri. Yang ketiga, ada Handoko, stres adalah suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi seseorang. Yang keempat, ada Hansley, merupakan respon tubuh yang bersifat tidak spesifik terhadap setiap tuntutan dan bebas atasnya. Yang kelima ada Sarafino, mendefinisikan stres adalah kondisi yang disebabkan oleh interaksi antara individu dengan lingkungan, menimbulkan persepsi jarak antara tuntutan-tuntutan yang berasal dari situasi yang bersumber pada sistem biologis, psikologis, dan sosial dari seseorang. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Wafiza. Baiklah, saya akan tentang aspek biopsikososial. Oke, di sini ada, menurut Izety tahun 1996 ada 3 faktor yang menyebabkan timbulnya stres. Yang pertama, ada faktor biologi, faktor yang berasal dari adanya kerusakan atau gangguan fisik atau organ tubuh individu itu sendiri. Yang kedua, ada faktor psikologi, faktor yang berhubungan dengan keadaan psikis individu. Dan yang ketiga ada faktor sosial, faktor yang berkaitan dengan lingkungan sekitar, seperti kesesatan atau crowding, kebisingan atau noise, dan tekanan ekonomi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Sumber-sumber stres, pertama itu ada sudut pandang psikodinamik, mendasarkan diri mereka pada asumsi bahwa gangguan tersebut muncul sebagai akibat dari emosi yang direpres. Hal-hal yang direpres akan menentukan organ tubuh mana yang terkena penyakit. Contohnya, apabila seseorang merepres kemarahan, maka berdasarkan pandangan ini, kondisi tersebut dapat memunculkan essential hypertension atau peningkatan tekanan darah. Yang kedua ada sudut pandangan biologis. Salah satu sudut pandang biologis adalah somatic weakness model. Model ini memiliki asumsi bahwa hubungan antara stres dan gangguan psikofisiologis terkait dengan lemahnya organ tubuh individu. Faktor biologis seperti misalnya genetik ataupun penyakit yang sebelumnya pernah diderita membuat suatu organ tertentu menjadi lebih lemah daripada organ lainnya, hingga akhirnya rentan dan mudah mengalami kerusakan ketika individu tersebut dalam kondisi tertekan dan tidak fit. Yang ketiga ada sudut pandang kognitif dan perilaku. Sudut pandang ini menekankan pada bagaimana individu mempersepsi dan bereaksi terhadap ancaman dari luar. Seluruh persepsi individu dapat menstimulasi aktivitas sistem simpatetik dan pengeluaran hormon stres. Munculnya emosi dan negatif seperti perasaan cemas, kecewa, dan sebagainya dapat membuat sistem ini tidak berjalan dengan lancar, dan pada suatu titik tertentu akhirnya memunculkan penyakit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Talita.
Mahfud menyatakan sumber-sumber stres ada dua, yaitu berasal dari diri sendiri dan yang berasal dari lingkungan. Yang pertama dalam diri sendiri disebabkan oleh penyakit yang diderita dan karena terjadinya pertentangan konflik batin. Berat dan ringannya suatu penyakit yang diderita seseorang akan mempengaruhi berat dan ringannya stres yang akan diderita oleh individu tersebut. Pertentangan batin terjadi karena adanya dua motivasi yang berbeda, bahkan berlawanan. Berhadapan dengan dua dorongan dan memilih di antara keduanya dapat menjadikan seseorang menjadi stres. Yang kedua dari lingkungan, antara lain dari keluarga, lingkungan kerja, dan lingkungan hidup. Stres yang timbul karena faktor dari keluarga disebabkan oleh perbedaan-perbedaan yang terdapat pada anggota keluarga. Tiap anggota keluarga memiliki watak, hobi, keinginan yang sering berlawanan. Kalau dari lingkungan kerja seperti tuntutan kerja yang terlalu berat, sementara kemampuan dan waktu yang sangat terbatas. Selain itu, sumber stres yang disebabkan karena lingkungan hidup yang penuh polusi, bising, kekurangan tempat bergerak, dan susah untuk menghirup nafas segar. Selanjutnya akan dibacakan oleh Feby. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tingkat-tingkat stres. Tingkat stres dapat dikelompokkan dengan menggunakan kriteria HARS, Hamilton Anxiety Rating Scale. Unsur yang dinilai antara lain perasaan ansietas, ketegangan, ketakutan, gangguan tidur, gangguan kecerdasan, perasaan depresi, gejala somatik, gejala respirasi, gejala-gejala kardiovaskular, gejala gastrointestinal, gejala urinaria, gejala otonom, dan gejala tingkah laku. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nelvi. Baiklah, saya akan menjelaskan unsur yang dinilai dapat menggunakan scoring dengan ketentuan penilaian sebagai berikut. Kalau 0 itu tidak ada gejala dari pilihan yang ada. Kalau 1 gejala dari pilihan yang ada. Kalau 2, kurang dari separuh dari pilihan yang ada. Kalau 3, separuh atau lebih dari pilihan yang ada. Kalau 4, semua gejala ada. Untuk selanjutnya, skor yang dicapai dari masing-masing unsur atau item dijumlahkan sebagai indikasi penilaian derajat stres dengan ketentuan sebagai berikut. Kalau skornya kurang dari 14 itu sama dengan tidak ada stres. Kalau skornya 14 sampai 20 sama dengan stres ringan. Kalau skornya 21 sampai 27 itu stres sedang. Kalau skor 28 sampai 41 itu stres berat. Sedangkan skor 42 sampai 56 itu sama dengan stres berat sekali. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf, dan kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.